Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Di bawah cahaya bulan yang lembut menyinari pohon-pohon zaitun tua, Ia berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang penuh kasih, "Duduklah di sini, sementara aku pergi berdoa." Lalu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes berjalan lebih jauh ke dalam Taman Getsemani. Di Getsemani yang sunyi, Yesus mulai sangat sedih dan gentar. Ia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Yesus maju sedikit, sujud ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu Yesus kembali dan mendapati Petrus, Yakobus, serta Yohanes sedang tidur. Dengan lembut Ia berkata kepada Petrus, "Jadi kamu tidak sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Yesus pergi lagi, meninggalkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang masih tertidur lelap. Untuk kedua kalinya, Ia berdoa dengan hati yang semakin berat. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak dapat dilalui, kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Lalu Yesus kembali lagi dari doanya dan mendapati Petrus, Yakobus, serta Yohanes masih tertidur lelap. Mata mereka sangat berat, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Lalu Yesus meninggalkan mereka sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, Ia berdoa dengan hati yang sepenuhnya menyerah kepada Bapa. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak dapat dilalui, kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Lalu Yesus kembali dan berkata dengan suara tegas, "Tidurlah lagi dan beristirahatlah. Sekarang sudah dekat waktunya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Di Taman Getsemani malam itu, Yesus masih berbicara tenang kepada murid-muridnya. Yudas telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus, berkata dengan suara lembut, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Salah seorang murid, Petrus, dengan marah menghunus pedangnya dan memotong telinga kanan hamba imam besar. Yesus berkata kepada Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang." Lalu ia berkata, "Cukup sudah," dan menyentuh telinga hamba imam besar itu, lalu menyembuhkannya. Setelah Yesus menyembuhkan telinga Malkus, rombongan penangkap segera mengikat dan menangkapnya. Sementara itu, semua murid-murid melarikan diri, meninggalkan Yesus sendirian.
Malam itu, setelah penangkapan di Getsemani, Yesus dibawa terikat menuju rumah Anas, mantan imam besar. Para penjaga mengawalnya di bawah cahaya obor. Anas menunggu dengan curiga. Yesus tetap tenang. Ini awal pengadilan penuh kecurangan. Namun segalanya di tangan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam istana Anas malam itu, Yesus diinterogasi. Anas bertanya dengan curiga tentang murid-murid dan ajarannya. Yesus menjawab dengan tenang dan terbuka. Tiba-tiba, seorang penjaga menampar wajahnya. Meski demikian, Yesus tetap berdiri dengan damai ilahi. Sesaat kemudian, Yesus dibawa ke rumah Kayafas. Seluruh mahkamah agama Sanhedrin sudah berkumpul. Petrus mengikuti dari jauh, duduk di halaman menanti kesudahannya. Banyak saksi dusta muncul, namun kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain. Akhirnya, 2 orang maju dan bersaksi. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Di tengah sidang mahkamah agama yang tegang, Imam Besar Kayafas bangkit dengan sumpah suci. "Demi Allah yang hidup," katanya menggelegar, "katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Semua mata tertuju pada Yesus yang berdiri tenang di hadapan mereka. Dengan suara tenang namun penuh kuasa, Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya. Mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Cahaya ilahi menyinari wajahnya. Seluruh ruangan terdiam sebelum badai kemarahan meledak. Dengan amarah yang meluap, Kayafas mengoyak pakaiannya sendiri sambil berteriak, "Ia menghujat Allah. Kita tidak butuh saksi lagi. Kamu telah mendengar hujatnya." Seluruh mahkamah agama langsung berteriak serentak, "Ia harus dihukum mati!" Setelah vonis mati dijatuhkan, mereka meludahi muka Yesus, meninjunya dan menamparnya dengan kasar. Dengan ejekan keji mereka menantang, "Cobalah katakan, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Yesus tetap diam, menanggung segala penghinaan dengan kesabaran ilahi. Di halaman rumah Kayafas malam itu, Petrus dituduh 3 kali oleh pelayan perempuan. 3 kali ia menyangkal dengan ketakutan, "Aku tidak kenal dia." Lalu ayam berkokok, dan Petrus teringat kata Tuhan. Petrus pergi keluar halaman, menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Ia teringat kata Yesus sebelum ayam berkokok. Dari kejauhan, Yesus memandangnya dengan kasih ilahi. Malam pengadilan berakhir dalam penyesalan yang mendalam. Pagi-pagi sekali, setelah sidang malam yang penuh kebencian, para imam kepala dan tua-tua Sanhedrin mengikat tangan Yesus. Mereka membawanya dari pengadilan mereka menuju istana Pretorium Romawi. Tujuan mereka satu, supaya Pontius Pilatus, gubernur Romawi, menjatuhkan hukuman mati atas Yesus yang tak bersalah. Namun, di tengah kerumunan yang marah, Yesus tetap berdiri tenang, penuh penyerahan total kepada Bapanya. Di ruang pengadilan Romawi, Yesus berdiri tenang menghadap Pilatus. Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab dengan damai, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus berasal dari Galilea, Pilatus memutuskan untuk mengirim Yesus ke Herodes beserta pengawal Romawi. Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, namun Yesus tetap diam total, tidak menjawab satu pertanyaan pun. Akhirnya Herodes dan pasukannya menghina Yesus.
Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Para tentara membungkuk dan pura-pura menyembahnya. Mereka mengirimnya kembali kepada Pilatus. Sesuai tradisi Paskah, Pilatus menawarkan rakyat memilih, bebaskan Yesus atau Barabas. Demi menuruti desakan rakyat, Pilatus mencuci tangan sebagai tanda lepas tanggung jawab, lalu menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Rakyat terus bersorak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Yesus pun dicambuk, dipaksa memakai mahkota duri, dan dipakaikan jubah ungu sebagai penghinaan. Saat Yesus kembali di hadapan massa, Pilatus menyerah pada desakan mereka dan menyerahkannya kepada tentara untuk segera disalibkan. Para serdadu Romawi mengelilingi Yesus di istana gubernur. Mereka memakaikan jubah ungu dan menganyam mahkota duri di kepalanya. Dengan tertawa kasar mereka mengolok-olok, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu para serdadu menganyam mahkota duri dan menekannya keras-keras ke kepala Yesus. Darah mengalir deras. Namun ia tetap diam menahan sakit. Mereka meludahi dan memukul Yesus. Ia diam menahan sakit. Sambil memikul salibnya sendiri, Yesus berjalan keluar gerbang Yerusalem. Langkahnya goyah, tersandung di jalan berdebu. Menuju Golgota di bawah sinar matahari yang terik, menanggung dosa dunia seorang diri. Di tengah perjalanan yang berat, mereka menjumpai Simon dari Kirene. Para serdadu memaksa dia mengangkat ujung salib di belakang Yesus, sehingga raja segala raja tidak lagi berjalan sendirian. Simon, pria dari Afrika yang dipaksa membantu ini, menjadi gambaran bagi kita semua bahwa Tuhan memanggil kita untuk memikul salib bersamanya. Banyak perempuan Yerusalem mengikuti Yesus di jalan salib, sambil menangis histeris dan meratapinya dengan pilu. Yesus berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan memandang mereka dengan mata penuh kasih, meski wajahnya banjir darah. Wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Mereka akhirnya tiba di Bukit Golgota, tempat tengkorak yang tandus dan mengerikan. Para serdadu menawarkan anggur bercampur empedu agar ia tidak terlalu merasakan sakit. Tetapi Yesus menggelengkan kepala dan menolaknya. Ia ingin tetap sadar sampai akhir. Inilah jalan salib Tuhan Yesus. Di atas Bukit Golgota yang gersang dan berbatu, Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kakinya ke kayu salib. Di kaki salib itu, Maria ibunya dan Yohanes murid yang dikasihinya berdiri menyaksikan dengan hati yang hancur. Di kaki salib, prajurit-prajurit Romawi membagi-bagi pakaian Yesus. Mereka membuang undi untuk jubahnya yang tanpa jahitan. Maria dan Yohanes menyaksikan dengan hati yang pilu. Di atas salib,
prajurit Romawi memasang tulisan, "Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi." Maria dan Yohanes menyaksikan dengan hati yang pilu. Orang banyak lewat sambil menghujat Yesus di salib. "Tidak bisa selamatkan diri sendiri. Turunlah dari salib jika engkau raja." Maria dan Yohanes menyaksikan dengan hati yang hancur. Di tengah penderitaan dan penghinaan yang begitu besar, Yesus mengangkat wajahnya ke langit. Dengan suara penuh kasih dan pengampunan, ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Cahaya surgawi menyinari salibnya. Maria dan Yohanes menyaksikan dengan hati yang hancur, sementara prajurit dan orang banyak berdiri di bawah. Di salib, penyamun kiri masih menghujat Yesus. Tetapi penyamun kanan bertobat dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus menjawab dengan penuh kasih, "Sesungguhnya hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus." Cahaya surgawi menyinari mereka berdua. Di kaki salib Yesus berdiri ibunya Maria, bersama Yohanes, murid yang dikasihinya. Dengan kasih yang mendalam di tengah penderitaan, Yesus memandang mereka berdua. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes ia berkata, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya sendiri. Di puncak pengorbanan yang sempurna, cahaya surgawi menyinari salib Yesus. Maria dan Yohanes berdiri di kaki salib, penuh harapan di tengah kesedihan. Melalui kematiannya, kita menerima pengampunan dan hidup kekal. Inilah kasih Allah yang terbesar. Pada jam 12 siang, kegelapan yang pekat dan supernatural tiba-tiba meliputi seluruh daerah Golgota. Matahari lenyap dari pandangan. Kegelapan ilahi ini berlangsung selama 3 jam penuh hingga jam 3 sore. Di saat kegelapan yang mengerikan ini, Yesus Kristus tergantung di kayu salib, menanggung dosa seluruh umat manusia. Tanda kuasa Allah yang luar biasa sedang terjadi. Pada jam 3 sore, di tengah kegelapan yang masih menyelimuti Golgota, Yesus mengangkat kepalanya dan berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang yang mendengar mengira ia memanggil Nabi Elia. Di tengah penderitaannya, Yesus berkata, "Aku haus." Seorang prajurit memberinya anggur asam dengan bunga karang. Semua itu genapkan firman kitab suci. Dengan suara nyaring yang penuh kuasa, Yesus mengangkat kepalanya dan berseru, "Sudah selesai." Tugas penebusan dosa manusia telah tuntas. Saat itu juga, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Akses kepada Allah kini terbuka bagi setiap orang yang percaya. Pekerjaan Kristus di kayu salib telah genap. Dengan suara nyaring yang terakhir, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian dengan damai sempurna, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Momen penyerahan total kepada Bapa telah tiba. Yesus mati dengan rela demi menebus dosa kita semua. Saat Yesus menyerahkan nyawanya, tanda kuasa Allah langsung terjadi. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah.
akses kepada Allah terbuka selamanya. Gempa bumi yang dahsyat mengguncang bukit Golgota. Batu-batu besar terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Senturion jatuh berlutut ketakutan, sementara para perempuan menyaksikan dengan hati hancur. Surga dan bumi bersaksi, Yesus benar-benar Anak Allah. Di tengah gempa bumi dan tanda-tanda kuasa Allah yang dahsyat, Senturion Romawi yang menjaga salib itu jatuh berlutut. Wajahnya penuh kekaguman dan ketakutan suci. Ia memandang Yesus yang telah mati di kayu salib dan berseru dengan hati yang tersentuh, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah. Sungguh, orang ini adalah orang benar." Momen pengakuan iman pertama dari seorang non-Yahudi telah tiba. Dari kejauhan, Maria Magdalena dan para perempuan Galilea menangis pilu, tetap setia menyaksikan Yesus sampai akhir. Dengan tombak menusuk lambungnya, mengalir darah dan air. Bukti kematian Yesus yang sempurna sudah selesai. Menjelang malam setelah Yesus disalibkan di Bukit Golgota, langit senja mulai meredup dengan warna oranye keemasan. Hari itu adalah hari persiapan menuju Sabat yang suci. Di sebuah taman indah dekat tempat penyaliban, sebuah kubur batu baru yang belum pernah digunakan siap menyambut jenazah Tuhan dengan penuh hormat. Yusuf dari Arimatea, seorang kaya raya yang juga murid Yesus, secara sembunyi-sembunyi memberanikan diri di saat senja yang gelap. Dengan langkah penuh tekad dan keberanian, ia berjalan menuju istana Pilatus untuk meminta jenazah Tuhan Yesus yang telah disalibkan. Dengan penuh hormat dan keberanian yang luar biasa, Yusuf dari Arimatea menghadap Pontius Pilatus di istana gubernur Romawi. Ia memohon dengan tulus agar jenazah Tuhan Yesus yang telah disalibkan diserahkan kepadanya. Pilatus yang terkejut mendengar permintaan itu, memerintahkan agar kematian Yesus dikonfirmasi terlebih dahulu. Yusuf dan Nikodemus membawa rempah-rempah yang sangat mahal, mur dan gaharu yang harum. Dengan penuh kasih dan hormat yang mendalam, mereka membungkus tubuh Yesus dengan kain lenan yang bersih dan putih, sesuai adat penguburan orang Yahudi yang penuh keindahan dan penghormatan. Dengan penuh hormat dan kasih yang mendalam, Yusuf dan Nikodemus membawa jenazah Yesus yang telah dibungkus kain lenan putih bersih melalui taman yang indah di dekat Golgota. Langkah mereka pelan dan hikmat, membawa tubuh Tuhan menuju kubur baru yang digali di bukit batu milik Yusuf. Setiap detik penuh penghormatan dan pengharapan. Dengan penuh hormat dan duka yang mendalam, Yusuf dan Nikodemus menggulingkan batu besar yang sangat berat ke depan pintu kubur. Batu itu bergeser pelan, menutup rapat jenazah Tuhan Yesus di dalamnya, menyegel kubur baru dengan penuh penghormatan. Keesokan harinya, setelah batu besar itu digelindingkan dan menutup rapat mulut kubur, para imam besar dan tua-tua bangsa datang menghadap Pilatus. "Tuan," kata mereka, "kami ingat bahwa penipu itu pernah berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.'" Maka Pilatus memerintahkan, "Ambil penjaga Romawi yang paling kuat. Tutupilah kubur itu seaman mungkin hingga hari ketiga." Setelah batu besar digulingkan dan menutup kubur dengan rapat,
Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di depan kubur dengan hati penuh duka. Meski sedih, mereka tetap setia di sana, menunggu dengan penuh pengharapan di malam yang gelap. Di pagi fajar hari pertama minggu itu, Maria Magdalena, Maria yang lain, dan Salome berjalan menuju kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah. Hati mereka penuh duka, namun masih menyimpan harapan. Tiba-tiba gempa besar mengguncang tanah. Batu raksasa di depan kubur terguling dengan sendirinya. Seorang malaikat bercahaya turun dari sorga, duduk di atas batu itu dengan pakaian putih seperti salju dan wajah seperti kilat. Di dalam kubur yang kosong, Maria Magdalena dan teman-temannya melihat kain lenan terlipat rapi dan kain pembungkus kepala terpisah. Malaikat berkata lembut, "Jangan takut, ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Datanglah, lihatlah tempat ia berbaring." Wajah mereka berubah dari takut menjadi penuh keheranan dan sukacita. Dengan sukacita besar bercampur takut, Maria Magdalena, Maria yang lain, dan Salome berlari meninggalkan kubur. Jubah mereka berkibar di angin pagi. Mereka bergegas memberitahu murid-murid, Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya. Tiba-tiba Yesus yang telah bangkit muncul di depan mereka di jalan kebun. Maria Magdalena dan teman-temannya langsung jatuh menyembah, memegang kakinya dengan air mata sukacita. Yesus memandang mereka dengan penuh kasih dan berkata lembut, "Jangan takut. Pergilah, beritahukan kepada saudara-saudaraku."